Salam pendidikan. Mari berbagi, saling menginspirasi. Saya, Devi Yuliastuti, calon Guru Penggerak Angkatan 6 Kota Probolinggo, akan memaparkan tentang aksi nyata modul 2.3 praktik kucing untuk supervisi akademik. Waiting on the pavement, lips locked on the sidewalk skyline. Giants and the catwalk step over my textile. I got 10 fingers and they're painted 10 figures. Your number. Assalamualaikum Bu Oir. Waalaikumsalam Bu Devi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, sesuai yang kita agendakan kemarin, bahwa saya akan melakukan praktek supervisi akademis kepada Bu Oir di kelas 4A. Bagaimana materi apa yang akan Bu Oir lakukan? Rencana saya materinya ini tentang iman kepada Rasul ya. Ya, Subnya tujuan pembelajarannya itu menyebutkan sifat-sifat Rasul. berarti tujuan pembelajarannya di sini fokus sama sifat-sifat Rasul. Ya. Kira-kira area pengembangan yang hendak dicapai oleh Bu Oir itu apa? Saya rasa saya lebih ini ya ke bagian inti dari pembelajaran. Bagian intinya. Ya. Strategi yang dipersiapkan oleh Bu Oir? Strategi saya menggunakan model pembelajaran saintifik, kemudian saya selingi dengan permainan nanti di dalamnya supaya anak-anak tidak jenuh dan mereka bisa aktif dalam belajar. Bisa diceritakan strategi kuncinya apa saja Bu? Langkah-langkahnya Iya, dari langkah-langkahnya. awal. Iya. Langkah-langkahnya dari awal yang pertama saya ikuti sintaksnya ini ya, saintifik ya, pertama mengamati. Di tahap mengamati ini anak-anak nanti akan saya beri tugas untuk membaca materi tentang sifat-sifat Rasul yang sudah ada di buku pertama itu. Kemudian berikutnya setelah mengamati menanya ya, bagaimana saya akan ini saya jawab dengan mereka, dan juga mereka nanti akan saya beri tugas kelompok pasangan saling bertanya. Setelah membaca mereka sudah menghafalkan, kemudian saling tebak-tebakan dengan teman sebangkunya. Nanti kalau itu sudah lancar, lalu nanti masuk ke permainan. Dari strategi yang sudah Bu Oir persiapkan nih, apa saja dari awal sampai akhir yang sudah Bu Oir persiapkan? Misalkan saja media-media yang diperlukan, apakah sudah disiapkan oleh Bu Oir? Oh iya sudah. Saya sudah menyiapkan ya kartunya itu yang mau dibuat permainan. Nanti permainannya begini nih. Anak-anak itu pegang satu kartu ya, sifatnya Rasul. Terus kemudian temannya lainnya pegang artinya. Nanti mereka kayak mencari pasangannya gitu. Nanti saya usahakan saya buat untuk semua anak yang ada di kelas, jumlah anak yang di kelas supaya mereka bisa ikut. Oke, keren. Sebetulnya rancangan yang dilakukan oleh Bu Oir itu sudah sangat menarik. Di sini saya simpulkan dulu ya Bu Oir, tujuan pembelajarannya adalah fokus kepada sifat-sifat Rasul. Area pengembangan yang ingin Bu Oir capai adalah di bagian inti. Strategi yang dipersiapkan adalah tadi saintifik. Berarti dari persiapan ini dari awal dan sampai akhir Bu Oir sudah siap rasanya di supervisi ini. Mohon doanya ya. Ya, kira-kira ini kapan akan dilakukan Bu Oir? Selasa depan. Oke. Yang kita lakukan ini adalah pra-observasi kelas Bu Oir. Jadi sebelum kita melakukan supervisi ya, kita harus melakukan pra-observasi. Jadi ada tujuan yang akan kita capai seperti itu. Sampai di sini
ini percakapan yang sudah saya lakukan sama Bu Oir. Saya terima kasih waktunya hari ini Bu Oir ya. Ya, saya kembali ke kelas ya Bu Oir. Assalamualaikum. Waiting. Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Sehat semua ya, ini ada yang tak masuk ya? Ini sama siapa? Jonas. Sakit, izin? Sakit? Kalau sakit, yuk kita doakan Jonas ya. Kita bacakan surah Al-Fatihah supaya Jonas lekas sembuh. Al-Fatihah. Terima kasih anak-anak, semoga doa kalian diterima oleh Allah dan teman kalian lekas sehat kembali. Oke, hari ini kita akan belajar satu materi yang mungkin kalian sudah tahu. Ya, bisa dilihat di slide. Nah, dibaca. Oke, iman kepada Rasul Allah. Sebelumnya di kelas 3 pasti pernah belajar tentang Rasul, ya kan ya? Ini ada temenmu nih, ini namanya Dono. Nah, ya, ini namanya Dono. Dono lagi ngapain dia mukanya di mana? Mukanya bingung. Dia sedang pusing. Dia mau bertanya-tanya. Iman kepada Rasul termasuk rukun iman yang beberapa ya? Ada yang tahu? Ada yang tahu? 3, 4, berapa lagi? 3 juga. Gak apa-apa, sama kalau berbeda loh. Rukun iman yang berapa? Oke, rukun iman ada berapa? Ada 6. Iman yang pertama kepada iman kepada Allah. Yang kedua kepada malaikat. Yang ketiga kepada kitab. Yang keempat baru kepada Rasul. Yang kelima kepada hari kiamat. Dan yang terakhir iman kepada qada dan qadar atau takdirnya Allah. Jadi rukun iman kepada Rasul termasuk. Nah, di pelajaran kelas 1 nih ada lagunya. Oke, berikutnya. Ada berapa sih jumlah Rasul yang wajib kita ketahui? 10. Ada lagi? 20. Ada lagi? 25. Ada lagi? 10. 20, 25. Siapa yang jawab 10? Angkat tangan. 1, 2 ekor, 3 ekor. Siapa yang jawab 20? Angkat tangan. Oh, tidak ada. Oh, 1, 2. Siapa yang jawab 25? Angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17 ekor. Berapa? Ada 10 apa yang ada 10? Malaikat, betul. Kalau 20? Sifat wajib Allah. Kalau 99? Rasul. Nah, kalau Rasul jumlahnya yang wajib kita ketahui ada 25. Bisa sebutkan satu nama Nabi dan Rasul? Satu aja. Satu aja. Satu aja. Nabi Idris, Nabi Nuh, Muhammad, Nabi Saleh. Hai hai.
wajib kita tahu. Ini tujuan belajar kita ini yaitu menyebutkan dan menjelaskan sifat-sifat Rasul dengan benar. Jadi yang kita pelajari hari ini adalah tentang sifat-sifat Rasul yang sifat Rasul. Satu aja. Nama pelajarannya yang pertama nama membaca secara mandiri itu tentang sifat wajib dan mustahil Rasul. Kemudian nanti ada tanya jawab. Yang ketiga ada permainan, yang terakhir ada refleksi. Oke, memasuki step yang pertama. Yuk kita baca. Sekarang jam 8.01 berarti sampai jam 8.06. Yuk, apa sih sifat wajib itu apa? Jumlahnya ada berapa jumlahnya? Apa saja dan artinya apa? Silakan dibaca. Dari sini. Tadi sudah baca dari atas sampai bawah tentang sifat-sifat Rasul. Sifat-sifat Rasul sudah dibaca, sudah dipahami. Sekarang waktunya mulai bertanya-tanya. Jawab ya, dijawab ya. Ada berapa sifat wajib Rasul? 4. Oke, step pertama betul semua. Ada 4 sifat wajib Rasul. Yang pertama, siddiq. Yang kedua, tabligh. Yang ketiga, nah, yang keempat, katona. Sudah tahu artinya? Sudah? Oke, siddiq apa artinya? Jujur. Amanah? Amanah? Dapat dipercaya. Tabligh? Menyampaikan. Terakhir, fatonah? Cerdas. Di situ tulisannya fatonah ya, tapi bacanya fatonah. Oke, itu sifat wajib Rasul. Sekarang sifat mustahil bagi Rasul. Ada berapa? Ada 4 juga, sama ada 4 juga. Yang pertama, yang kedua, Boy kasih contoh. Misalkan Boy jadi hafiz ya. Boy jadi hafiz. Ini sulit. Nanti kamu kan bertiga sama Yanda. Sama Yanda bertiga. Jadi lupa Boy sulit ya. Misalkan berdua ini sulit ya. Yang kalah, yang menang boleh ngasih tebakan ya. Yang menang ngasih tebakan, yang kalah ya jawab. Oke, siap? 1. Ikutin batu kertas apa ini? Ini ya. Gunting batu kertas. Aku menang. Saya kasih pertanyaan. Apa artinya sini? Nggak tahu. Kalau nggak tahu berarti skornya tulis 0. Ya? Kalau betul berarti skornya salah 1. Silakan bersama Fatona. Cerdas. Tembung sifat mustahil bagi Rasul. Fizik. Dusta. Kitman. Menyembunyikan. Pidana. Berkhianat. Balada.
Satu, dua. Dua. Kita akan memasangkan antara sifat wajib dan sifat mustahil rasul ya dengan artinya. Oke? Nanti yang sebelah sini akan membagian sifat wajib dan sifat mustahil rasul. Yang sebelah kiri atau sebelah barat membagian arti sifatnya. Ya, nanti akan dibagikan kertas satu-satu, tapi nggak boleh dikasih tahu dulu ke temannya, oke? Ya, disimpan. Jadi nanti sekarang belum dibuka, dulu. Kita nyanyi dulu. Kita nyanyi, jangan nyanyi, kita sholawatan dulu. Kita sholawatan dulu ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil qulubi wa ini artinya ini gitu ya. Ini artinya ini. Misalkan ada yang sama kan anaknya lebih nanti sama ini karena memang perang satu ya. Nah, sekarang yang mencari adalah yang sebelah sini, yang sebelah timur yang mencari. Silakan yang sebelah barat dibuka. Nah, yang berpindah adalah yang kelompok sebelah kiri, sebelah kanan. Yuk, silakan dibuka. Punya mau dibuka. Cocokkan. Cocokkan. Geser. Cocokkan dengan tempatnya. Geser. Cocok lagi yang ini ya. Yang nyari yang ini. Yuk, saya kasih waktu 10 detik. 1. Silakan berpindah sesuai apa. Pilih salah satu. 1, 2, kamu cari apa? Kamu cari apa? 3, 4, 5. Gak apa-apa, ada yang sama 5, ada 5. 1, 2, 3, sebentar. Udah, oke, siap. Sekarang yang berpindah adalah kelompok pink, kelompok arti dari sifat mustahil dan wajib ya. Silakan dibuka lagi dan mencari pasangannya. Saya hitung sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5.
Hari ini saya akan melakukan kegiatan pasca observasi setelah melakukan praktek observasi kepada Ibu Hoiriah pada kegiatan supervisi akademik. Saya didampingi oleh pengajar praktek saya yaitu Ibu Ernawati. Bagaimana kabarnya Bu Erna? Alhamdulillah baik Bu Devi. Kabarnya Bu Hoir bagaimana Bu? Alhamdulillah sehat. Hari ini kita akan ngobrol santai saja ya Bu Hoir. Oke. Setelah kemarin saya melakukan observasi di kelas 4A, Bu Hoir ngajar pembelajaran agama dengan materi apa Bu? Materinya kemarin tentang sifat-sifat Rasul. Perasaannya Bu Hoir bagaimana setelah mengajar? Setelah mengajar apa ketika mengajar? Dua-duanya. Saat mengajar dan ketika mengajar, setelah mengajar bagaimana perasaannya? Sebelumnya dan ketika pelaksanaannya itu pertama deg-degan pasti iya ya, karena tidak seperti biasanya gitu. Biasa belajar dan tidak ada yang mengawasi. Jadi saya diobservasi, saya di apa? Supervisi ya, saya di supervisi diamati dari awal sampai akhir. Itu kan saya grogi sampai kegrogian itu terlihat di awal-awal. Ada satu hal yang saya lupakan, persepsi. Sampai lupa persepsi. Tapi secara dalam lama-kelamaan setelah berjalan sekian menit sudah mulai nyaman. Setelah selesai mengajar yang dirasakan? Setelah selesai mengajar, saya merasa apa yang saya lakukan tadi tercapai, tetapi belum maksimal. Tujuan kegiatan pasca observasi ini sebetulnya bukan mau menyampaikan ini kekurangannya Bu Hoir dalam mengajar, bukan. Tapi di sini kita saling sharing, terus menemukan solusinya, terus mengembangkan pastinya, mengembangkan persiapan Bu Hoir dalam mengelola pembelajaran. Dalam tahap awal dari pembukaan, kegiatan inti sampai penutup, yang Bu Hoir rasakan itu berhasil apa tidak Bu? Dari awal sampai akhir. Ya, Ya itu tadi separuh berhasil ya saya katakan. separuh berhasil. Pada tahap pendahuluannya apa intinya? Di tahapan pendahuluan saya kurang persepsi. Kemudian kalau inti saya rasa tercapai ya kalian. Yang penutup ini evaluasinya Tidak sampai. Evaluasi kekurangan evaluasi waktu karena kelamaan di bagian inti. Yang menyebabkan pertama di pendahuluan tadi Bu Hoir merupakan persepsi itu apa? Grogi. Dan yang pada tahap terakhir Yang penutup waktu itu ya. yang menyebabkan Saya kelamaan di inti, kelamaan mainnya di sana. kelamaan kematian. Ada satu tahap yang sebenarnya itu muncul dadakan ketika di dalam kelas itu, tapi saya lakukan gitu loh. Seandainya itu tidak saya lakukan, mungkin cukup untuk evaluasi dia. Berarti kondisional yang membuat waktunya tidak sampai ke penutup. Iya betul. Permainan yang terakhir itu, yang anak-anak saya suruh muter-muter. Iya. Nah, itu tuh tidak ada di rencana saya sebelumnya. Apa yang membuat rencana itu tiba-tiba berubah, muncul ide baru? Nah itu karena masih banyak anak-anak yang belum bisa menyebutkan sifat-sifat Rasul. Berarti Bu Hoir merasa tujuan pembelajarannya belum tercapai. Yang membuat tujuan pembelajaran itu belum tercapai menurut Bu Hoir itu apa? Sehingga Bu Hoir memunculkan ini loh, anak-anak saya tambah kegiatan ini. Diukur dari apa ya Bu? Bu Hoir tadi bilang pada kegiatan inti ada kegiatan di luar rencana. Karena anak-anak Bu Hoir anggap itu belum tercapai. Ya. Apa anggapannya Bu Hoir sehingga itu anak-anak belum tercapai, saya akan melakukan kegiatan ini. Masih banyak anak-anak itu yang belum bisa mencapai TP yang saya masukkan di pelajaran itu. TP itu sederhana sih, hanya menyebutkan
menerangkan sifat-sifat Rasul saja seperti itu butuh daya literasi yang tinggi. Ketika anak-anak itu tidak suka baca, yang hafalannya juga tidak seberapa kuat, itu kendalanya di situ. Kira Yang hafalannya kuat ya enak. berarti tidak semua siswa. Tidak semua. Apa yang menyebabkan daya literasi, ya daya pemahamannya itu dengan metode yang Bu Hoyer berikan kemarin tidak dapat tercapai, Bu. Separuh anak, katanya Bu Hoyer tadi tercapai, separuh anak tidak tercapai. Ya mungkin karena ini ya perbedaan gaya belajarnya mereka. Gaya belajarnya mereka kan pengaruh sekali terhadap tingkat pemahamannya. Gaya estetik, ada ya visual, ada ya motorik. Yang mana itu sepertinya cocok sekali buat anak yang estetik dan memiliki hafalan tingkat menghafal ini. Berarti kendala dari tujuan pembelajaran kemarin tidak maksimal anggapnya ya Bu Hoyer. Bu Hoyer mempersiapkan pembelajarannya belum sesuai dengan gaya belajar. mereka. Jika permasalahannya seperti itu, menurut Bu Hoyer ke depannya nih, pertemuan ke depan, apa yang akan Bu Hoyer lakukan? Saya akan menggunakan beberapa metode yang bisa mengakomodir semua gaya belajar mereka. Bergantian lah, tidak satu kali belajar itu nggak semuanya untuk anak estetik. Bisa saya ambil type video, jadi yang visual itu tidak bisa terakomodir ya. tercover. Kira begitu. Strategi, berarti itu pernah dengar istilah diferensiasi nggak Bu Hoyer? Yang Bu Hoyer sampaikan barusan termasuk diferensiasi apa bukan? Masuk diferensiasi di bagian metode. Ya, proses ya, proses. Ya. Dari tahap ini, dari pembicaraan kita ini, kita sudah menemukan tadi kenapa tujuan pembelajarannya Bu Hoyer tidak tercapai, karena metode pembelajarannya, penyampaiannya hanya fokus kepada satu gaya belajar. Nah, rencana ini, strategi intinya maksudnya Bu Hoyer, apa yang akan Bu Hoyer persiapkan? Untuk belajar berikutnya. Ya. Ya, satu saya harus memetakan dulu gaya belajarnya selama ini. Dan saya rasa mungkin Bu Devi sudah pernah melakukan. Saya akan berkoordinasi juga dengan Bu Devi. Anak ini bagaimana, anak ini bagaimana, kemudian persentase anak yang kinestetik berapa persen, yang visual berapa persen, nanti itu akan saya akan saya gunakan untuk ini merancang pembelajaran berikutnya. Kira-kira kapan akan dilakukan sama Bu Hoyer? Insya Allah secepatnya. Secepatnya. Butuh bantuan. Oh jelas betul. Selain bantuan, kira-kira sarana dan prasarana lainnya apa yang Bu Hoyer butuhkan saat proses pembelajaran selanjutnya? Saya sudah mencukupi ya kalau di SMK 1. Berarti ya, butuh kolaborasi ya Bu. kolaborasi dengan teman sejawat dan ibu kepala sekolah juga dengan dari beliau. Ya, Berarti bagaimana? Sekarang sudah pembicaranya ini hampir selesai Bu Hoyer. Sudah menemukan apa belum? sudah Jadi sudah itu intinya. intinya Diferensiasi ya. diferensiasi. Berarti yang perlu ditingkatkan pada Bu Hoyer adalah kemampuan untuk memetakan gaya belajar peserta didik dan merancang pembelajaran. Itu keren. Sudah bagus kalau dari hasil saya observasi kemarin ya Bu Hoyer. Pembelajarannya Bu Hoyer itu sebenarnya sudah menyenangkan. Di awal sudah berusaha meskipun kelihatan ya masih grogi mungkin karena saya ada saya di kelas Bu. Biasanya saya nggak ada. santai sudah. Tapi luar biasa anak-anak bisa mengikuti arahan dari Bu Hoyer, aktif, anak-anak senang. Tapi memang dari yang Bu Hoyer tadi sampaikan tidak 100%. Ya. Rencananya masih kurang. Iya. rencana Bu Hoyer ke depan sudah sangat luar biasa Bu. Bu Hoyer di sini sudah kita dapatkan kesimpulan dari pembicaraan. Bu Hoyer akan melakukan
mendapatkan pemahaman lebih jauh tentang pembelajaran diferensiasi. Saya rasa pasca observasi yang sudah saya lakukan ini sudah bisa diterima Bu Woir, mudah-mudahan bermanfaat. Oke, terima kasih Bu Devi, terima kasih. Saya akhiri dulu, monggo Bu Woir kalau mau kembali ke kelas. Terima kasih atas waktunya Bu Woir ya. Demikian pasca observasi yang saya lakukan bersama Ibu Woir. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.